Kang Aceh, Jakarta menjadi magnet ya. Golkar endorse jadi sebetulnya ke siapa? Ke Kang Emil dengan Kaisang atau gimana? Ya, dari sejak awal Golkar sebelum pemilu memang menugaskan Kang Emil untuk di dua tempat. Yaitu di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Ya. Kenapa? Karena analisis kita terhadap Kang Emil memang di dua tempat ini beliau memiliki elektabilitas yang lumayan. Hanya saja gitu ya, hanya saja tentu kan yang namanya survei itu kan sangat dinamis. Ya, kami juga harus bisa memastikan agar apalagi waktu itu konfigurasinya masih belum sangat jelas. Nanti yang akan maju di Jawa Barat siapa, yang akan maju di DKI Jakarta siapa. Dan sekali lagi kita mengacu kepada hasil survei ya. Survei yang kita lakukan terhadap baik Pak RK di Jawa Barat maupun Pak RK di DKI Jakarta itu betul-betul menjadi parameter bagi kita untuk menentukan bagaimana kita menentukan sikap. Nah, satu hal ya yang harus kami sampaikan, survei SMRC mengatakan bahwa 73% rakyat Jawa Barat menginginkan Pak RK untuk menjadi gubernur kembali. Di Jawa Barat? Di Jawa Barat. Kami harus pertimbangkan itu. Oke. Tetapi DKI juga beliau elektabilitasnya cukup lumayan. Ketika waktu itu Pak Anies belum menyatakan diri menjadi calon gubernur kembali. Nah setelah Pak Anies ditetapkan sebagai calon gubernur kembali kemarin, kan kita baru dapat kabarnya kan baru sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu. Tentu kami juga harus uji. Sehingga dari dua survei di dua daerah tersebut, itulah yang nanti akan diputuskan oleh Artinya belum ada keputusan? Sejauh ini, sekali lagi, Kang Emil sendiri mengatakan bahwa itu baru diputuskan pada bulan Juli. Pada bulan Juli, oke. Dan kami harus patsun terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Emil. Oke, baik. Bung Habib, kalau Gerindra tetap posisi sekarang adalah Emil, Kang Emil dengan Kaisang untuk di Jakarta? Ya perlu kami sampaikan sampai saat ini baik Gerindra maupun Koalisi Indonesia Maju belum menentukan siapapun. Even Kang Emil? Ya, untuk maju apakah di Jakarta maupun Jawa Barat. Di dua provinsi ini setahu saya belum ada keputusan resmi baik di level Partai Gerindra maupun Koalisi Indonesia Maju. Semua kita masih lihat dinamika yang terus berjalan ya. Kembali lagi rumusnya ya, kalau Partai Gerindra kalau bisa kader kami sebagai gubernur, kalau nggak bisa ya sebagai wakil gubernur, kalau nggak bisa ya kader dari rekan koalisi. Ini prosesnya terus berjalan. Jadi yang baru firm PKS ya Mas Maradi, Anies Baswedan dan Sohibul Imam sendirian? Sebetulnya kami mengusung Ustadz Sohibul Iman. Makanya di pengumuman pertama kan calon gubernurnya Sohibul Iman. Ini didasari pertama tentu harapan kader. Dan yang kedua kebetulan di 2024 PKS menang di DKI. Wajar kalau menang di DKI berani untuk mengajukan kadernya sendiri maju di pilkada. Tetapi realita politiknya tentu perlu kita pertimbangkan. Pertama PKS walaupun menang di DKI tidak dapat sendirian minimal, ya. Harusnya 22 kita 18 kurang 4, jadi nggak punya golden ticket. Yang kedua kita memahami pilkada itu urusan figur, tokoh. Ada tokoh besar yang selama ini sangat dekat, kolaboratif dengan PKS, Anies Baswedan. Akhirnya kita mengajukan Anies Sohibul Iman, disingkat AMAN. Tapi itu versinya PKS. Nah sekarang sedang kami komunikasikan dengan partai-partai lain, khususnya teman-teman Nasdem, teman-teman PKB, teman PDP juga kita ajak ngomong. Oke, kalau Bung Umam melihat peta politik di Jakarta yang sangat dinamis, awalnya RK, kemudian RK ditarik lagi ke Jawa Barat, ya kan? Yang udah firm di PKS, Anda baca dinamika politik pilkada di Jakarta ini jadi seperti apa sebetulnya? Ya memang cukup kompleks Mas, karena bagaimanapun juga kalau di sisi Kim,
transformasi konteks koalisi Kim itu sepertinya betul-betul ingin dilakukan, terutama di Jakarta. Terutama di Jakarta. Karena untuk menghadirkan kekuatan supaya kemudian tidak memberikan panggung yang begitu besar kepada nama yang berpotensi menjadi potential challenger yang sangat besar di pemilu 2029. Oh. Tetapi per hari ini tampaknya masih ada kegamangan, tarik ulur, karena pertaruhannya juga cukup besar. Jawa Barat itu provinsi yang memiliki kontribusi suara dan kursi yang sangat besar dalam konteks pemilu. Dan Golkar sendiri baru saja kemudian mampu melakukan konsolidasi di sana. Kalau misal kemudian dilepaskan tentu hitung-hitungannya menjadi berbeda. Tetapi yang menarik ini di kubu sebelah. Kubu sebelah mana? Ya ini di Pak Mardhani. Karena ilmunya Pak Mardhani ini mencoba untuk memfotokopi ilmu yang dilakukan oleh PKB sebenarnya. Karena di Pilpres kemarin itu Kan udah dekat. PKS itu di fait accompli oleh Nasdem dan juga PKB. Itu kan koalisi yang dibentuk oleh Cak Imin dan juga Pak Surya Paloh. Kemudian di fait accompli, kemudian kalau misal PKS ikut, alhamdulillah, nggak ikut ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang yang dilakukan PKS adalah mencoba untuk menggunakan jurus yang sama kepada PKB. Mengunci langkah PKB. Artinya apa? Kalau misal kemudian ini ujian konsistensi, kemarin katanya selepet-selepet, narasi perubahan. Nah kalau misal konsisten harusnya berada di tempat yang sama. Oke. Kalau misal Kalau kemarin konsisten. PKS legowo, harusnya diharapkan oleh teman-teman PKS, PKB kali ini juga legowo. Nah problemnya Mas Budiman, kalau misal kemudian Anies Baswedan dengan Pak Sohibul Iman, maka ada potensi memiliki basis ceruk pemilih loyal yang mirip. Untuk tidak mengatakan sama. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati di titik kemenangan kemarin di DKI Jakarta, Mas Anies itu cukup kuat di Pilpres, itu di basis Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Tapi pusat pun juga cukup berimbang sebenarnya. Nah kalau misal kita cermati, basis kekuatan itu juga lah yang menjadi basis kekuatan PKS itu sendiri. Nah kalau menggunakan logika, potensi kemenangan lebih besar, harusnya melakukan advancement dalam konteks basis pemilih tadi. Nah disinilah kemudian proposal dari PDIP yang cukup menarik untuk kemudian mengajukan nama misalnya Anies Baswedan dengan salah satu nama dari PDIP. Meskipun apakah itu memungkinkan atau tidak, karena praktis per hari ini ada ideological resistance yang cukup besar. Tapi kalau misal bisa, tentu itu menjadi game changer yang cukup menarik. Yang lebih menarik. Oke, Bung Daniel, provokasi dari Bung Umam tadi akan tetap loyal dengan PKS dalam konteks Jakarta, narasi perubahan? Saya loyal dengan keputusan DPP bukan dengan PKS. Itu yang benar itu. Tapi gimana? Kalau nggak begitu bisa bahaya. Gini, pilkada di DKI itu sangat khusus ya, karena mungkin nanti kalaupun ibu kota pindah, tetapi kan tetap kemenangan pilkada di DKI atau DKJ itu tetap harus 50+1. Ya. Nah, sehingga kami harus memastikan untuk memastikan kemenangan adalah yang terbaik siapa yang harus mendampingi Pak Anies. Nah, sehingga tadi sudah dijelaskan peta Pilpres kemarin kemenangan Pak Anies itu sangat kuat di pusat, selatan, timur. Sehingga kami harus memastikan suara-suara di utara dan barat juga terkonsolidasi. Oke. Nah, tinggal kita lihat apakah memang kalau dengan PKS kita harus melakukan survei kan nanti di ujungnya proses tahapan ini. Apakah memang pasangan nanti itu juga bisa mengkonsolidasi, meyakinkan rakyat di barat dan utara, atau alternatif pasangan lain yang sejauh ini bisa saja dengan PDP misalkan siapapun nanti calon dari PDP. Kita lihat mana yang terbaik. PDIP. Kita terbuka dengan siapa Kalau saja. Gerindra mau gabung pun kita terbuka. Oke, baik. Oke, Bung Adian, gimana proposal PDIP di Jakarta sebetulnya? Tidak di Jakarta, di daerah lain, alat ukur kita tidak cuma survei. Tidak cuma survei. Ya, kita kan bicara panjang lebar ya. Memilih kepala daerah ini kan berarti memilih orang yang akan mengurus rakyat selama 5 tahun. Berapa jumlah kemiskinan, berapa jumlah pengangguran, berapa lapangan kerja dibuka, bagaimana tentang pengelolaan lingkungan dan sebagainya akan ditentukan oleh kepala daerah itu dalam lingkup wilayah itu. Nah artinya bahwa bagaimana cara kita memilih calon kepala daerah? Ya semuanya harus kita bicarakan, semua harus kita perhitungkan. Tidak cuma survei, survei menjadi salah satu alat ukur, betul. Tapi kalau kemudian secara ideologi dia tidak sama,
tidak punya solidaritas dengan kita dalam konteks melihat keberagaman, melihat hak-hak yang menolak, kita sama-sama menolak diskriminasi dalam segala macam bentuknya dan sebagainya, dia berbeda, ya kita kan bertimbang-timbang dong, kan gitu loh. Kalau kemudian dia lebih berpihak pada kepengerusakan lingkungan, ya kita pasti bertimbang-timbang juga. Artinya baik itu sederhana, kenapa kita selalu dibilang orang, kok kalian selalu terakhir sih namanya keluar? Ya karena pertimbangannya banyak. Percaya nggak bahwa ketika sebuah partai memutuskan si A atau si B, maka baik buruknya pemerintahan daerah itu menjadi tanggung jawab moral, sejarah dari partai itu dan para pengambil keputusannya. Artinya belum ada nama sampai sekarang? Ada banyak nama. Banyak nama. Dan semua sedang kita timbang. Jadi tidak, wah anak presiden, surveinya bagus, kenapa bapaknya bagus? Anaknya mudah-mudahan bagus juga, mudah-mudahan kita menang. Enggak sesederhana itu. Oh surveinya 73% Jokowi, tapi kan dia tidak sebutkan bahwa 70% itu, 75% itu dari 80% penerima bansos gitu loh. Iya kan, survei Kompas kan begitu. Jokowi tingkat kepuasan publiknya dapat 75%, tapi dari seluruh responden itu 80%-nya penerima bansos gitu loh. Artinya ada 4,sekian persen penerima bansos yang tidak puas terhadap Jokowi juga. Nah, itu kan harus kita jelaskan secara komplit pada rakyat. Jangan kita manipulasi lah kesadaran orang ini dan bercerita sepenggal-sepenggal. Ya yang penting kita menang, surveinya bagus. Enggak. Jakarta tuh berapa jumlah penduduk? Berapa juta? Nah sekian juta itu yang kita pertaruhkan dalam pemilihan-pilihan orang itu. Baik. Kita sudah timbang-timbang matang-matang aja bisa salah. Apalagi kemudian sekedar pilih gitu loh. Bukan begitu Bang Mardhani? Iya. Bung Habib, kalau Gerindra yang dari perspektif Pak Prabowo, betapa strategiknya sebenarnya posisi gubernur Jakarta nanti ketika ibu kota itu akan pindah sebetulnya? Dan siapa orang yang pas dari untuk memimpin Jakarta? Jakarta ini daerah yang unik ya. Gerindra adalah satu-satunya partai yang bisa 2 kali menang dalam situasi yang ekstrim to ekstrim. Jadi 2012 kami bersama PDI Perjuangan ya bisa memenangkan Pak Jokowi dan Pak Ahok. 2017 kami bisa memenangkan bersama Pak Anies. Jadi pemilih di Jakarta ini sangat rasional. Lebih sulit ya untuk dimanipulasi dengan insinuasi, dengan penggiringan opini dan lain sebagainya. Nah karena itu memang kita harus mencari calon yang terbaik di sini. Ya, dan ini memang provinsi yang sangat penting menurut saya karena pusat informasi, ya, pusat bisnis dan lain sebagainya. Penting bukan hanya untuk warga di Jakarta sendiri karena juga ada efeknya untuk daerah-daerah yang lain. Karena itu, ya, kami memang menjadikan Jakarta sebagai salah satu provinsi yang memang sebisa mungkin kita harus menang. Harus menang. Harus menang dan kalau bisa insya Allah ini adalah hat-trick. Hat-trick bagi Gerindra. Ketiga kalinya bagi kami memenangkan pilkada di Jakarta ini. Baik. Tapi pertanyaan adalah bagaimana menjamin agar pelaksanaan pilkada 27 November 2024 nanti bebas dari intervensi dan betul-betul netral dari aparatur sipil negara. Kita bahas setelah jeda berikut ini.